Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizika Putri Alamsyah dari kelas MAN 2J. Pengertian, secara universal bisa dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mengatur dan menata suatu organisasi demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sedangkan ilmu komputer secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, seperti subjek yang konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak termasuk perangkat keras. Berikut contoh program untuk memudahkan kita dalam menerapkan pengaplikasian komputer dalam proses manajemen. Ada beberapa program dalam komputer yang dapat digunakan. Program ini bisa digunakan dalam mengambil keputusan dengan tingkat kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Contohnya sebagai berikut. Microsoft Word, program paling dasar yang harus dikuasai seorang manajer. Dalam program ini kita bisa menulis surat, laporan keuangan, juga pembuatan undangan. Yang kedua, Microsoft PowerPoint. Dalam program ini kita bisa membuat slideshow untuk presentasi. Semakin kita mempelajari program ini lebih dalam, maka kita dapat membuat slideshow yang menarik yang ditampilkan saat diskusi kita. Yang ketiga ada Microsoft Excel. Program ini program yang wajib dikuasai oleh seorang manajer, karena manajer selalu berhubungan dengan proses pengolahan data dan perhitungan. Secara dasar di dalam Microsoft Excel biasanya kita diajarkan mengatur format table, fungsi atau rumus untuk mengolah data seperti sum, average, max, min, if, VLOOKUP, dan HLOOKUP, pembuatan grafik atau chart, perhitungan statistika, pengolahan data. Yang keempat ada Microsoft Access. Program ini dapat membantu kita membuat sebuah aplikasi database dalam waktu yang relatif. Selanjutnya ada manajemen komputer. Manajemen komputer adalah proses mengelola, memantau dan mengoptimalkan sistem komputer untuk kinerja, ketersediaan, keamanan, dan persyaratan operasional dasar apapun, atau yang mencakup dalam proses administrasi manual dan otomatis dalam pengoperasian komputer. Manajemen komputer juga dikenal sebagai manajemen PC atau manajemen desktop. Manajemen komputer mencakup berbagai tugas seperti: yang pertama, memperbarui atau menambah sistem operasi komputer dengan pembaruan atau perbaikan terbaru. Yang kedua, menginstal, mengonfigurasi, dan menjalankan perangkat lunak antivirus atau anti-malware di komputer untuk mengidentifikasi, menghapus, dan memberikan perlindungan terhadap serangan jahat. Yang ketiga, ada mengelola semua komponen pada komputer sehubungan dengan driver, izin, dan fungsi dasar. Yang keempat, membuat dan mengelola pengguna. Yang kelima, memecahkan masalah perangkat keras atau perangkat lunak hingga kesalahan jaringan dan internet. Yang keenam, menggunakan defragmentasi disk dan layanan pembersihan disk untuk menghapus data yang tidak perlu dan meningkatkan respons disk. Yang ketujuh, mengaktifkan, menonaktifkan, dan mengoptimalkan aplikasi startup dan latar belakang untuk meningkatkan atau mempertahankan kecepatan pemrosesan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem manajemen mampu membantu perusahaan untuk mengontrol serta mengawasi kinerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Bahkan bisa dibilang bahwa hal tersebut merupakan kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan. Mulai dari mengatur keuangan, prioritas kegiatan, hingga sekedar mengatur barang yang ada di atas meja. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba digital, sistem manajemen saat ini telah banyak tersentuh oleh kemajuan teknologi. Hal ini membuat sistem manajemen berevolusi menjadi sistem informasi manajemen yang mampu mengolah data berharga dari informasi yang tersedia. Jenis sistem informasi manajemen: Supply Chain Management, disingkat dengan SCM. Dalam sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung meliputi pemasok sampai konsumen akhir, hingga seluruh catatan detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditemukan. Yang kedua ada Office Automation System, disingkat dengan OIS.
ialah sistem yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan, berfungsi sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain, yang bertujuan untuk memperlancar komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan besar meski bisa juga digunakan oleh perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Dengan sistem ini, manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan agar pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dan dalam segi waktu yang lebih efisien. Yang keempat, Knowledge Work System. Dengan menggunakan sistem KWS ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Alhasil, seluruh karyawan dapat mengakses informasi tersebut dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Kinerja perusahaan pun dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada Executive Support System. Berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya serta dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jika komunikasi menggunakan sistem ini berjalan dengan baik, besar kemungkinan kinerja perusahaan akan berkembang lebih pesat. Yang keenam ada Teknologi Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi manajemen ini dianggap yang paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hingga sekarang, teknologi dalam sistem ini dapat menganalisis sebuah masalah dan berusaha memecahkannya. Bahkan, kinerja yang dilakukan oleh sistem ini dapat selesai dalam waktu cepat jika sudah terprogram dengan baik. Yang ketujuh ada Informatic Management System. Sistem ini diprogram agar bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia penggunanya dan akan mempermudah tugas yang dimiliki perusahaan. Tak hanya itu, sistem ini juga mampu menganalisa keputusan yang perlu diambil perusahaan dengan cara menggabungkan program komputer dari sistem informasi manajemen dengan sekumpulan informasi dan data yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedelapan ada Decision Support System. Jika perusahaan dirasa sering mengalami kesulitan saat harus mengambil keputusan, perlu menggunakan sistem informasi manajemen jenis Decision Support System atau disingkat dengan DSS. Sistem ini akan membantu manajer dalam kegiatan pengambilan keputusan dengan memperhitungkan lingkungan kantor atau perusahaan. Yang kesembilan ada Transaction Processing System. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam hal perhitungan atau saat melakukan kegiatan transaksi, maka perusahaan dapat mengaplikasikan sistem informasi manajemen berupa Transaction Processing System atau TPS. Dengan sistem ini, perusahaan akan memiliki sistem transaksi yang terintegrasi serta efektif. TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Dan yang terakhir ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem ini mirip dengan DSS tetapi lebih menjurus pada solusi untuk kegiatan yang berbasis kelompok. Jadi skala analisa yang dilakukan GDSS dan CSCWS lebih besar dibanding DSS yang melakukannya per individu. Cara kerja dari GDSS ini adalah mengumpulkan terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan perihal suatu grup atau kelompok dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil keputusan dalam skala besar dengan lebih cepat dan akurat. Kesimpulan, sistem informasi manajemen telah berkembang dengan pesat dan mampu menawarkan bantuan kepada perusahaan untuk bisa bergerak lebih efektif. Ditambah dengan masifnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan komputer di hampir seluruh kegiatan masyarakat, masa kini membuat sistem ini dapat diterima oleh setiap perusahaan.
menawarkan program yang mampu beroperasi dengan sendirinya. Pekerjaan manajerial perusahaan akan sangat dibantu oleh beragam jenis sistem informasi manajemen di atas, mulai dari informasi akuntansi, marketing, akademik, serta teknik, dan dapat diolah oleh sistem ini dan dijadikan laporan data yang dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Untuk itu, karena memiliki manfaat yang amat berguna, sudah sepatutnya perusahaan modern masa kini mengaplikasikan sistem informasi manajemen demi meningkatkan kinerjanya. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.